Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 28 Mei tahun 2026. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Petrus bab 2 ayat 2 sampai 5 dilanjutkan dengan ayat 9 sampai 12. Saudara-saudara terkasih, seperti bayi yang baru lahir, hendaklah kalian selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani. Berkat susu itu, kalian akan bertumbuh dan beroleh keselamatan jika benar-benar kalian telah mengecap kebaikan Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Dialah batu yang hidup itu, yang dibuang oleh manusia, tetapi dihormati dan dipilih dari hadirat Allah. Biarlah kalian juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang berkenan kepada Allah karena Yesus Kristus. Kalianlah bangsa yang terpilih, kaum imam yang rajawi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Maka kalian harus memaklumkan perbuatan agung Allah. Ia telah memanggil kalian keluar dari kegelapan, masuk ke dalam cahayanya yang menakjubkan. Kalian yang dahulu bukan umat Allah, kini telah menjadi umat-Nya. Kalian yang dahulu tidak dikasihani, kini telah memperoleh belas kasih. Saudara-saudara yang terkasih, aku menasihati kalian supaya sebagai pendatang dan perantau, kalian menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Hiduplah secara baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kalian sebagai orang-orang jahat, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar lagi dari Yeriko bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong,
duduklah di pinggir jalan seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus dari Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun, semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil si buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki kuperbuat bagimu?" Orang buta itu menjawab, "Rabuni, semoga aku dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah belas kasih yang tak terhingga. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menunjukkan belas kasih yang luar biasa terhadap seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus. Dia ingin memperoleh kesembuhan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun menyembuhkannya dan berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Tuhan selalu hadir dengan sejuta belas kasih untuk manusia. Belas kasih Allah untuk manusia tak terbatas oleh ruang dan waktu. Belas kasih Tuhan bahkan melampaui keberdosaan manusia. Sebesar apapun dosa manusia, Tuhan akan selalu hadir sebagai pribadi yang berbelas kasih terhadap manusia. Belas kasih Allah terhadap manusia adalah sesuatu yang pasti dan nyata. Tuhan Yesus mempunyai kuasa yang luar biasa. Belas kasih Tuhan menyapa dan menyembuhkan Bartimeus. Inilah bukti nyata bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan manusia di dalam keterpurukan. Tuhan selalu hadir dengan belas kasih yang berlimpah. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita menelaah apa sebenarnya yang terjadi. Bartimeus memang melihat, tetapi bukan hanya melihat dengan matanya, melainkan yang lebih penting lagi, ia melihat dengan hatinya. Ia memang buta terhadap banyak hal, tetapi ia melihat dengan jelas siapakah Yesus sebenarnya dengan imannya. Inilah sebenarnya tujuan iman kita. Itulah intisari panggilan dan martabat kita sebagai murid Kristus. Dalam Injil dikatakan selanjutnya, pada saat itu juga melihatlah ia,
Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Maka kita yakin bahwa setelah disembuhkan, Bartimeus mengikuti Yesus. Sadar akan kelemahan dan kekurangan, serta kebutaan kita, marilah kita seperti Bartimeus untuk selalu mohon penyembuhan kepada Tuhan. Rabuni, semoga aku dapat melihat. Kisah perjumpaan Bartimeus dan Tuhan Yesus dalam Injil hari ini mau mengajarkan kita bahwa Tuhan Yesus selalu hadir dengan belas kasih yang berlimpah untuk kita manusia. Tuhan sudah begitu baik terhadap kita manusia. Mari kita belajar untuk menghargai setiap belas kasih dan kebaikan Tuhan yang luar biasa untuk kita manusia. Mari kita juga belajar untuk membagikan belas kasih dan kebaikan Tuhan untuk sesama di sekitar kita. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.